Sultan Mehmed menggempur dinding serta mengerahkan seluruh pasukannya untuk membantu pasukan Janisari yang terjebak. Dia juga sangat panik mengetahui banyak korban bergelimpangan dan tidak mengetahui keberadaan Kurjudohan. Hingga kemudian Ishak Pasha mengaku bahwa ia melihat Kurjudohan terluka dan sedang dibawa Kalender ke tenda yang lain. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Konstantinopel telah menggunakan api Grejuva. Sementara itu, meskipun Kalender telah menyelamatkan nyawa Kurjudohan, bukan berarti permusuhan di antara mereka telah selesai. Dan gesekan ini akan terus terjadi bila mana mereka telah selesai menjalankan tugas dari Sultan. Demetrios meminta pengampunan Saltuk karena dia utusan Sultan Mehmed. Tapi tiba-tiba datang serangan dari arah yang tidak pernah terduga. Hal itu tidak jauh berbeda dengan yang dialami Balibe ketika bisa mendapatkan Giustiniani, mereka tiba-tiba diserang. Dan aktor dari semua ini adalah Zanos, musuh lama Sultan Mehmed yang datang dari masa lampau. Alasannya menyelamatkan Giustiniani dan Demetrios karena ingin balas dendam kepada Sultan Mehmed atas kekalahan perang di Kosovo. Pasca diselamatkan Kalender, reputasi Kurjudohan menurun di hadapan prajuritnya sendiri. Bahkan dia dianggap melarikan diri dari perang, membiarkan prajuritnya terbakar. Sementara itu Ali B. lega putranya kembali dengan selamat. Namun dia menegaskan agar putranya itu tidak jauh dari sisinya. Sekarang kita melihat nasib miris yang dialami Mustafa karena terus disiksa oleh Orhan. Tapi meskipun begitu, ia merasa bangga menjadi bagian dari penaklukan. Sementara di sisi lain, menurutnya Orhan akan dilaknat seluruh rakyat Turki dan dicap sebagai pengkhianat di akhir hayatnya nanti. Saruca merenovasi meriam raksasa Shahi dengan bentuk lebih pendek dengan lebar yang lebih besar. Karena hal itu akan memungkinkan ledakan yang lebih dahsyat. Dokter bermaksud mengoleskan salep ke luka Sultan Mehmed. Namun sebagai perlindungan, Kalender ternyata mengetahui pengobatan juga. Dari situ Sultan penasaran dari siapa ia belajar. Kalender lantas menceritakan kisah hidupnya hingga bertemu dengan guru sekaligus sahabat seorang aginci hebat dari Mikhailu Gulari yang bernama Batalbe. Sayangnya, ia lebih memilih menepi ke gunung setelah kenal dengan seorang wanita yang kini mereka berkeluarga dan dikaruniai 2 anak. Saat ini, Batalbe diberitahu istrinya bahwa Mehmed B, saudaranya, akan menikahkan putranya. Jadi akan lebih baik jika dia hadir. Hanya saja Batalbe menolak. Giustiniani merasa hutang nyawa kepada Zanos. Hanya saja ia masih memiliki permintaan untuk dibantu meyakinkan Paus memberikan bantuan ke Konstantinopel. Janos mengatakan bahwa Paus mempercayakan semua urusan kepada Kardinal Thomas. Sementara itu Balibe melapor kepada Sultan Mehmed bahwa tugasnya hampir saja berhasil sebelum dihentikan oleh Janos. Mendengar itu Sultan Mehmed sempat kaget, itu artinya Hongaria akan menjadi penghalangnya lagi. Mikhailu Gulari sempat terpecah belah. Dengan adanya pernikahan, diharapkan seluruh keluarga berkumpul. Itulah sebabnya Batalbe terus dibujuk oleh istrinya, hingga akhirnya ia setuju untuk berangkat. Di sisi lain, Sultan Mehmed secara khusus menugaskan Kalender untuk membawa Batalbe ke hadapannya. Namun di saat yang sama, Sultan Mehmed mendengar kabar bahwa salah satu gerbang di Konstantinopel dibuka. Dan begitu diteropong, ternyata Mustafa dilepaskan dengan tali mengikat di lehernya. Orhan ikut keluar untuk menunjukkan kepada Sultan Mehmed bahwa mata-matanya telah dalam genggaman. Setelah itu, Mustafa disuruh untuk menuju tuannya, sedangkan Orhan melepaskan anak panah. Melihat situasi ini, Sultan Mehmed tidak tahan, ingin segera menjemputnya, namun dihentikan oleh Janos. Tiba-tiba bak seorang pahlawan, Ferhat B, berinisiatif mengambil kuda, bermaksud menyelamatkan Mustafa meskipun membahayakan nyawanya sendiri. Namun tentu itu hanya sandiwara agar dirinya tidak dicurigai sebagai mata-mata. Karena begitu berhasil meraih Mustafa, diam-diam ia justru mencekiknya hingga tewas. Konstantinos puas dengan ini, sedangkan Sultan Mehmed hanya bisa mengecam, nanti akan membalas dendam. Kardinal Thomas menolak memberikan bantuan untuk Konstantinopel karena sebelumnya Giustiniani merasa tidak membutuhkan. Demetrios menceritakan kematian Kardinal Isidor oleh mata-mata Turki.
Ditambah lagi Janos mengancam dia akan menghabisi seluruh warga Mihailo Gulari. Dengan begitu otomatis Paus akan terseret. Sultan Mehmed memberi penghormatan terakhir kepada Mustafa dan menyelenggarakan pemakaman yang layak. Namun di kalangan para prajurit Janisari, Mustafa justru jadi bahan gunjingan dibanding-bandingkan dengan Kurjudohan. Dan karena keberanian dan aksi heroiknya, Ferhat Bey diundang Sultan pada rapat dewan. Sementara itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Batal Bey berdandan layaknya Akinci. Dan keluarga memuji penampilannya. Ia akan berangkat menuju pesta pernikahan saudaranya. Sultan Mehmed mengecek armada laut di bawah komando Sulaiman Bey karena dikhawatirkan Giustiniani kembali dengan bala bantuan dari Paus. Namun di situ ia memberikan perintah untuk memanjangkan layar serta menghemat amunisi. Berpindah ke pesta pernikahan di Mihailo Gulari, yaitu antara Aisyah dengan Cemal, putra Mehmed Bey. Ketika puncak kemeriahan pesta, pengantin pria diajak menari. Saat itulah ia ditembak oleh Janos. Alhasil, pesta yang tadinya penuh keceriaan berubah menjadi mencekam, di mana terjadi pembantaian besar-besaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa, termasuk Cemal dan ayahnya. Aizen satu-satunya yang dibiarkan hidup di situ untuk memberikan kabar orang setelahnya. Sementara Janos masih belum puas dan akan memburu Batal Bey. Dan setelah beberapa lama, Batal Bey tiba di lokasi dan ia pun sangat shock melihat banyak korban bergelimpangan, termasuk saudara dan keponakannya. Aizen memberitahu bahwa pelakunya adalah Janos. Ia juga memaksa Batal Bey segera pulang karena Janos juga mengincar keluarganya. Sementara itu, Ferhat Bey diberi penghargaan oleh Sultan Mehmed atas aksi beraninya. Dia diangkat sebagai Rumelia Aga. Setelah itu, Sultan mengetesnya dengan pengetahuannya mengenai Mihailo Gulari. Ferhat Bey menjawab bahwa mereka dulunya pecah antar saudara, namun sekarang mereka bersatu melawan kafir. Istri dan anak-anak Batal Bey menyadari adanya bahaya karena didatangi Janos dan pasukannya. Mereka segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, sayangnya bisa didobrak. Di sisi lain diperlihatkan Ali Bey melantik sendiri Alperen putranya menjadi Akinci. Itu artinya mereka akan terus bersama-sama berjuang sebagai prajurit mendukung pengepungan Sultan Mehmed. Batal Bey sangat terpukul ketika tiba di rumah, anak-anak dan istrinya telah tewas. Bisa dibayangkan betapa sakitnya peristiwa ini yang membuat jiwa Agincinya kembali membara untuk membalas dendam kepada Janos. Dan pada saat yang sama kalender tiba, ia ikut larut dalam kesedihan. Janos menyarankan kepada Sultan Mehmed untuk memanggil Batal Bey karena dia Aginci yang sangat hebat akan membantunya dalam pengepungan. Namun tentunya Sultan Mehmed memberitahu bahwa ia lebih dulu melakukannya. Usai pemakaman keluarganya, Batal Bey berjanji akan membalas dendam dan memburu Janos sebelum menemui Sultan Mehmed. Karena hanya dengan begitu, maka ia akan bisa tenang jika nanti diberi tugas. Sementara itu, Janos memanggil Gistanik sebagai utusan kepada Sultan Mehmed untuk memberikan peringatan agar pengepungan dihentikan. Karena jika tidak, ia harus siap menghadapi gabungan umat Kristen seluruh dunia. Sultan Mehmed mencengkeram sebuah gada lalu menghentakkannya ketika Candarli menyarankan agar dirinya mundur dari pengepungan. Alasannya, kini umat Kristen tengah bersatu. Batal Bey dibantu kalender mengumpulkan orang-orangnya yang setia untuk membantunya membalas dendam. Hal itu bisa diibaratkan seperti membangunkan singa tidur. Janos mendapatkan tekanan untuk segera menguasai Edirne. Maka dari itu, ia akan turun tangan sendiri dengan bala bantuan yang sudah ia undang. Notaras yang anti-Katolik sangat tertampar ketika diberitahu Nadia bahwa putrinya Anna menjalin cinta dengan Giustiniani. Dan jika ini dibiarkan akan membuatnya sangat malu. Dalam rapat dewan, Janos perang mulut dengan Candarli mengenai apakah pengepungan akan diteruskan. Ketika Sultan Mehmed meminta pendapat Ferhat Bey, ia justru setuju dengan Candarli karena umat Kristen terlalu besar. Namun, untuk kesekian kalinya, ternyata Sultan Mehmed hanya ingin mengetes seberapa keyakinan para pasiennya.
Toh pada kenyataannya ia tidak punya niatan mundur satu langkah pun. Dan mengenai Edirne, umat Kristen masih terlalu jauh. Sementara itu, Kaisar Konstantinos dihantui kekhawatiran mengenai siapa penerus tahta. Ia bingung untuk apa kota ini dipertahankan jika nanti tahtanya kosong. Disinilah Notaras memiliki kesempatan bicara, menyarankan agar Kaisar menikah dengan putrinya Anna. Janos mengira pasukan yang berada di hadapannya merupakan bala bantuan yang akan mendukungnya. Namun ia salah, itu rombongan Batalbe yang membuat perhitungan. Konstantinos mengundang Genedius untuk menyiapkan upacara pernikahan untuk dirinya dan Anna. Rombongan Batalbe dengan rombongan Janos bentrok. Jelas pihak kafir tidak siap, yang mengakibatkan Janos melarikan diri. Namun karena ini ajang balas dendam, Batalbe tidak mau kehilangan jejak. Notaras menemui putrinya dan menyuruhnya untuk menghentikan cintanya dengan Giustiniani. Setahu dia, putrinya itu sangat penurut, jadi itu bukan sesuatu yang sulit. Akan tetapi, inilah kali pertama putrinya itu menentang keinginannya. Menurutnya, cintanya terhadap Giustiniani terlalu dalam. Mendengar itu, Notaras murka. Ia menampar putrinya itu, lalu memberitahukan bahwa dia akan dinikahkan dengan Kaisar Konstantinos. Kardinal Thomas menghadap Paus untuk menceritakan situasinya. Hanya saja, ia tidak sendirian. Ternyata ia bersama Giustiniani. Dia mengatakan bahwa setelah Konstantinopel, maka Sultan Mehmed akan mengincar Vatikan. Diam-diam Paus juga sudah membaca situasi ini. Ia pun setuju untuk membantunya. Diperlihatkan Anna tergeletak di ranjangnya dengan tangan berlumuran darah. Jelas dia lebih memilih untuk bunuh diri dibandingkan harus menikah dengan Kaisar Konstantinos dan mengkhianati Giustiniani. Hari itu, usai berhasil meyakinkan Paus, Giustiniani langsung pulang karena sudah rindu dengan Anna. Sementara itu, Gistanik tiba di tenda pengepungan karena ingin bertemu dengan Sultan Mehmed. Sebagai utusan Janos, ia membawa pesan agar Sultan Mehmed menghentikan pengepungan. Karena saat ini umat Kristen di seluruh dunia telah bersatu seperti gada yang siap memukulnya. Di sisi lain, Batalbe berhasil mengejar Janos dibantu dengan kalender. Namun karena ini balas dendam urusan pribadi, maka Batalbe menantang Janos untuk berduel. Komandan Hungaria itu dibikin babak belur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sayangnya apa yang terjadi setelah itu kita tidak diberitahu, disuruh menunggu episode berikutnya. Kembali ke tenda pengepungan, Gistanik juga mengancam Sultan Mehmed bahwa mereka akan menyerang Edirne. Istri-istrinya akan dijadikan tawanan, serta anak-anaknya akan dijadikan budak. Mendengar itu, tentu saja darah Sultan Mehmed mendidih. Selama ini, ancaman seperti itu tidak pernah membuatnya gentar. Bahkan jika seluruh umat Kristen seluruh dunia bersatu, ia akan menghancurkannya. Sedangkan mengenai ancaman terhadap keluarga, itu tidak bisa dimaafkan. Sultan Mehmed lantas mencengkram gada yang ia punya. Ia pukulkan beberapa kali kepada Gistanik untuk membuktikan bahwa dirinya juga memiliki gada. Dan di situ akan ketahuan gada siapa yang paling kuat.